Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin aku Rizka Salma, mahasiswi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Selamat datang di podcast bersama Rizka Salma, ngobrolin hal-hal santai aja. Pada podcast kali ini aku mau bahas tema yang cukup menarik nih, yaitu teknologi untuk produksi atau prokrastinasi. Nah, sebelumnya bagi kalian yang belum familiar dengan kata prokrastinasi, jadi dalam psikologi sendiri, istilah prokrastinasi artinya tindakan mengganti tugas yang berkepentingan tinggi dengan tugas yang berkepentingan rendah, sehingga tugas penting pun jadi tertunda. Prokrastinasi ini mungkin bisa kita terapkan dalam bentuk scroll TikTok, scroll Instagram, nonton YouTube, maraton Netflix, atau bahkan chattingan dengan teman, sehingga tugas utama kita kayak bekerja, kuliah, atau sekolah jadi tertunda. Nah, sebenarnya melakukan hal yang aku sebutkan tadi nggak bisa dibilang salah juga sih, karena di samping hiburan, di sana juga tersimpan banyak sumber pengetahuan. Sekarang banyak sekali akun TikTok, channel YouTube, dan juga akun Instagram yang membuat konten tentang edukasi. Dan dari banyak serial atau film, kita juga bisa dapat pengetahuan baru yang dapat kita petik. Aku juga sering kok belajar dari sana, mengingat zaman sekarang manusia juga perlu hal-hal yang instan dan kadang belajar dari textbook juga terasa sangat membosankan. Tapi harus hati-hati ya, kita tidak bisa menelan mentah-mentah informasi yang berasal dari platform hiburan. Kita tetap harus double check apakah informasi tersebut valid atau bahkan malah hanya fiksi. Nah, tapi permasalahannya kita suka tenggelam nih kalau udah seru banget terbuai dengan hal-hal tersebut. Sampai-sampai pekerjaan utama kita malah jadi kita tunda, bahkan jadi terlupakan. Kadang berselancar di sosial media terlalu lama juga membuat emosi kita jadi tidak stabil dan juga menciptakan rasa bersalah karena mengabaikan kewajiban kita. Oke, pada kali ini aku akan ngasih tips mengelola diri saat menggunakan teknologi agar kita lebih banyak memproduksi daripada prokrastinasi. Tips yang pertama, lakukan perencanaan. Kadang kita ingin produktif dan memulai mengerjakan tugas, tapi kita bingung mulai dari mana nih, banyak banget tugasnya. Nah, kita bisa mulai dengan melakukan perencanaan secara digital agar lebih praktis karena lebih mudah diakses dan tersedia fitur pengingat. Contoh platform untuk melakukan perencanaan bisa menggunakan Notion atau Google Calendar. Di Notion kita bisa atur skala prioritas, membuat to-do list, dan juga membuat timeline plan. Di Google Calendar kita juga bisa catat rencana kita yang mau kita kerjakan, lalu kita akan diingatkan secara otomatis. Menggunakan sistem ini juga memudahkan kita dalam tracking hal-hal apa sih yang sudah kita lakukan selama ini. Yang kedua, bangun suasana yang mendukung. Menurut aku, suasana yang mendukung sangat diperlukan dalam belajar. Kalau kamu tipe yang suka mendengarkan musik saat belajar, kamu bisa pakai musik player, contohnya Spotify. Selain dengerin musik yang kamu suka, dengerin podcast atau audio drama juga bisa kamu coba loh. Nah, kalau kamu tipe yang suka belajar berkelompok, kamu bisa nih ajak temenmu untuk belajar bareng via video conference seperti Zoom atau Google Meeting. Kalau takut malah jadi ngegosip, kamu bisa coba tonton Study With Me di YouTube atau coba virtual space di website yang bernama liveat.io. Pokoknya website ini tuh didesain buat nemenin kamu belajar biar nggak kesepian. Cobain deh kalau belum pernah. Tips yang ketiga, kelola waktu belajar dan hindari distraksi. Niat sudah ada, suasana juga sudah mendukung, tapi lihat notif sekali kok langsung goyah ya. Hayo, siapa nih yang kayak gini? Ngaku. Nah, kita juga harus bisa mungkin mengeliminasi distraksi yang akan terjadi. Contohnya adalah notifikasi. Aku punya rekomendasi aplikasi yang bisa kalian coba. Contohnya adalah Forest dan Flip. Di aplikasi ini juga tersedia Pomodoro Timer. Jadi Pomodoro adalah teknik belajar yang memecahkan waktu yang panjang jadi waktu yang lebih singkat-singkat. Contohnya adalah 25 menit belajar dan 5 menit istirahat. Jadi harapannya kalian gak akan burn out ketika 3 jam berturut-turut mengerjakan tugas. Tips yang keempat, selalu cari pengetahuan baru dari sumber yang kredibel. Dalam belajar sesuatu, kita perlu yang namanya critical thinking dan juga curiosity agar terus berkembang dan tidak mudah bosan. Ketika kita berhenti bertanya-tanya tentang sesuatu, maka belajar akan menjadi hal yang sangat memberatkan dan tidak menarik lagi. Nah, ternyata hal tersebut bisa diasah loh dengan selalu menambah pengetahuan baru. Kalau kamu tipe yang suka mendengarkan atau menonton video, kamu bisa cobain nonton video TED Talk atau TEDx.
Nah, kalau di YouTube takut tergoda nonton yang lain-lain, kamu juga bisa kok download aplikasi khusus untuk nonton video TED Talk. Nah, kalau kamu lebih suka membaca nih, kamu bisa cari forum-forum atau blog yang sesuai dengan tema yang kamu suka. Contohnya adalah Quora atau mungkin Medium. Terus mungkin kalau kamu lagi belajar programming dan butuh tantangan, kamu bisa nyobain website kayak HackerRank atau website lainnya yang menyuguhkan banyak masalah untuk kamu selesaikan. Nah, kira-kira segitu dulu guys tip mengelola diri dalam menggunakan teknologi versi aku. Kasih tahu versi kalian gimana di kolom komentar ya. Atau mungkin aplikasi apa nih yang jadi favorit kalian. Nah, aku berharap semoga kita termasuk orang yang menggunakan teknologi dengan bijaksana. Aku punya pantun nih buat mengakhiri podcast kali ini. Pagi-pagi ngedate dengan si dia, niat hati mau pesen chicken katsu. Dari jutaan sumber yang tersedia, jangan sampai termakan informasi palsu. Yuk kendalikan teknologi, jangan sampai teknologi yang mengendalikanmu. Saya Rizka Salma undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.